Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini pada malam hari ini. Bersama-sama kita telah melaksanakan salat gaib untuk ayahanda dan saudara bagi saudara kita yang telah meninggal di Indonesia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah mereka, mengampuni segala dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di surganya, amin. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tempat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia merupakan tempat kita diuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Oleh karenanya, bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita di antaranya adalah kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa kelaparan, kehilangan orang-orang yang kita cintai dan kehilangan harta benda kita. Wa basyirus sabirin. Akan tapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Oleh karenanya, ujian yang menimpa kita ini tentu saja membuat kita sedih. Kita manusia biasa. Sudah sangat manusiawi seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan merasa sedih. Apalagi ujian tersebut berupa ditinggal, meninggal oleh orang-orang yang kita cintai. Mata pasti menangis, hati pasti bersedih. Akan tapi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pahala dari sabar yang kita lakukan saat ini. Rasulullah SAW pun ketika ditinggal wafat oleh anaknya yang tercinta yang bernama Ibrahim, anak lelaki beliau, Rasulullah mengatakan, "Innal aina la tadma' wa innal qalba la tahzan." Sungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih. "Wa inna bi firaghika ya Ibrahim la mahzunu." Sungguhnya aku, kata Rasulullah, ke sepeninggalmu wahai Ibrahim anakku, kata Rasulullah, aku sangat sedih. Kemudian yang perlu kita ketahui Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ucapan yang begitu terkenal di mana beliau radhiyallahu taala an pernah mengatakan, hari ini diumumkan fulan meninggal, fulan yang lainnya meninggal, bapak yang ini meninggal, ibu yang itu meninggal. Maka akan datang suatu hari yang dimana orang-orang akan mengatakan Umar meninggal. Maka tadi kita telah diumumkan ayahanda dari Bapak Afandi telah meninggal dunia. Maka akan datang suatu hari nama-nama kita yang akan diumumkan mungkin di masjid ini, atau di masjid-masjid yang lainnya, atau di grup-grup WhatsApp yang lainnya. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggalkan kita atau kematian orang-orang terdekat kita sudahlah seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Sudahlah menjadi sesuatu yang membuat kita ini sadar. Sudahlah menjadi sesuatu yang membuat kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pernah menyebutkan tentang satu hal yang dimana isi dari hadis tersebut mungkin tidak disukai oleh sebagian orang. Sebagian orang tidak senang atau tidak bahagia ketika membaca atau mendengar hadis dari Rasulullah SAW tersebut. Hadis tersebut berbunyi,
Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian mengingat. Perbanyaklah kalian mengingat hadimil ladzat, pemutus, penghancur dari kelezatan-kelezatan dunia ini. Sekarang kita hidup di dunia, tempat kita membuat kisah kita. Kisah kita berkumpul bersama teman-teman kita. Kisah kita bersenda gurau bersama sahabat-sahabat kita. Kisah kita ngumpul di masjid yang mulia ini. Kisah kita bersama teman-teman di tempat kerja. Kisah kita bersama keluarga kita di rumah. Kisah kita yang ini dan itu dan lain sebagainya. Maka dunia atau kehidupan di dunia ini merupakan kisah bagi kita. Dan kematian itu akan memutus menjadi akhir dari kisah kita di kehidupan dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian tersebut menjadi pengingat bagi kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tersebut itu pasti. Kematian itu hak. Kematian itu pasti akan datang. Tidak ada satupun orang di dunia ini, baik orang yang beragama ataupun orang yang tidak beragama, mengingkari adanya kematian. Semua itu mengakui dan menyetujui kematian itu hak. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, orang-orang ateis misalnya, mereka mengakui kematian itu hak. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Likulli ummatin ajal. Wa likulli ummatin ajal." Semua kita ini ada ajalnya. Semua kita ini ada matinya. Semua kita ini akan wafat, akan meninggal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang ajal tersebut, dan kalau sudah datang kematian tersebut kepada kita, tidak akan bisa mundur ataupun tidak bisa maju sesuai kehendak kita. Kematian itu tamu yang tidak kita harapkan. Dia pasti akan datang tiba-tiba. Dimanapun kita berada. Kita di dalam masjid, ia akan datang. Kita di dalam kantor, ia akan datang. Kita di rumah, ia akan datang. Kita sedang bermaksiat, dia akan datang. Kita di dalam diskotik, dia akan datang. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita pada saat itu. Kita duduk dengan ustadz, dia akan datang. Kita duduk dengan pemabuk, dia pun akan datang. Kita duduk dengan orang-orang soleh, kematian itu pasti akan datang. Oleh karenanya, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian, akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Sebagian dari kita menganggap kita misalnya di tempat ini aman. Khususnya sekarang ketika adanya virus atau wabah yang merajalela di seluruh dunia ini. Siapa yang memberikan jaminan di Australia tidak akan didatangi oleh kematian? Dan ini sudah terbukti. Dimanapun kita berada, kematian akan datang kepada kita. Oleh karenanya, sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang cerdik, dan sebagai orang yang menyambut hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita prioritaskan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengintrospeksi kehidupan kita, mengintrospeksi perbuatan kita, mengintrospeksi amalan-amalan kita. Kata Rasulullah SAW, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang menggunakan akalnya yang dengan sebenar-benarnya, yaitu adalah orang yang bagaimana? Mandana nafsahu. Orang yang dana artinya apa? Menghisap, menghitung. Ya, makanya Maliki Yaumiddin, Allah disebut sebagai pemilik dari hari din. Din dari dana artinya apa? Hari penghisapan. Orang yang menghisap hidup dirinya di kehidupan dunia ini. Jangan ia menunggu sampai dihisap nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu kembali dia untuk merubah amalannya. Mumpung kita masih hidup di dunia ini,
Mari kita yang menghisap amalan kita sendiri. Sudahkah saya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau sudahkah saya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah saya masih tertawa di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah saya masih tertawa terus mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita ketahui, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas, orang yang menghisap dirinya, menghitung amalannya. Wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ia kerjakan di dunia ini adalah sesuatu yang bagi hari akhirnya, bagi setelah kematiannya. Sebagian dari kita bekerja atau mengerjakan suatu hal untuk kepentingan dunia, tidak ada masalahnya. Akan tapi jangan sampai kita lupa, kita harus memprioritaskan mengerjakan sesuatu yang dimana itu untuk nanti setelah kematian kita. Kalau ada orang yang menganggap kematian itu adalah akhir dari segalanya, kematian itu adalah tempat peristirahatan, saya katakan tidak. Justru kematian itu adalah awal di mana Anda menghadapi kehidupan yang sebenarnya, di mana kehidupan dunia ini sangatlah singkat dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Kita hidup di dunia ini hanya 60 tahun, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu fase. Sedangkan kehidupan setelah kematian itu ada banyak fasenya. Kehidupan di dalam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kemudian nanti di sirat dan lain sebagainya. Perjalanan panjang setelah kematian. Maka kalau orang sibuk bagi kehidupan di dunia saja dan meninggalkan apa-apa yang ia persiapkan bagi kehidupan setelah kematian, maka ini bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW minta kepada kita. Allah akan tanya kepada kita, dari mana atau apa-apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan tergelincir, belum sempat melangkah kaki seseorang itu, ibaratnya seperti itu, baru dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Ya. Wa an syababihi fima abla, masa mudanya buat apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan hartanya dari mana ia dapatkan harta tersebut dan untuk apa ia gunakan harta tersebut. Ini pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang baru dikuburkan, kata Rasulullah SAW, is'alu istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah bagi saudara kalian yang sedang meninggal ini, yang telah meninggal ini, kata Rasulullah SAW. Was'alu lahu tathbit, dan mintakanlah kepada Allah agar memberikan ia keteguhan dan ketetapan, agar bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia akan ditanya, fa innahul ana yus'al, kata Rasulullah SAW. Dia ini sekarang sedang ditanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang sangat simpel. Kalau saya tanya adik-adik ini mungkin bisa menjawabnya. Tapi itu jawaban dari kehidupan dunia. Jawaban nanti kehidupan kita setelah kematian bergantung apakah jawaban dari pertanyaan itu telah terimplementasikan, teraplikasikan menjadi hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya simpel kok. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Pertanyaan yang gampang. Bahkan orang non-muslim pun mungkin bisa menjawabnya saat ini. Mereka mengerti, mengetahui siapa Tuhannya orang Islam, siapa nabinya orang Islam, apa itu agama Islam, mereka tahu. Tapi nanti di kehidupan setelah kematian, kita bisa menjawabnya tergantung apakah amalan kita ini kembali kepada 3 jawaban tadi itu. Apakah 3 jawaban tadi itu sudah menjadi prioritas kita selama kehidupan di dunia ini. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya hal tersebut dari kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan apa? Ha la adri, sami'tun nas yaqul hakadha fa aqul hakadha. Aku nggak tahu, aku mendengar orang menyebut kayak begini, ya aku ikut-ikutan saja, kata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo kita persiapkan, jadikan kematian saudara kita, orang-orang yang terdekat kita ini menjadi langkah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian itu
orang akan merasakan penyiksaan, akan merasakan sakit. Yang namanya kematian itu ketika ia datang, orang akan merasakan sakit. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang terbaik, orang yang termulia, orang yang merupakan kekasih Allah, orang yang mengetuk pintu surga, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang memberikan syafaat bagi seluruh umatnya, di hari kiamat kelak, beliau pun merasakan sakitnya yang namanya apa? Kematian itu datang. Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, ketika kematian detik-detik sebelum wafatnya beliau SAW, beliau menyebutkan la ilaha illallah, inna lil mauti la saqarat. La ilaha illallah, tidak sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat. Kalau kita kenal dalam istilah bahasa kita, orang sekarat. Itu dari bahasa Arab. Sakarat. Sakit. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menemani beliau sebelum wafatnya beliau SAW melihat kejadian itu. Maka beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang sebelumnya pernah menganggap bahwasanya saya ini istri Nabi, maka saya tidak akan merasakan yang namanya sakit ketika didatangi oleh kematian. Ketika melihat hal itu tersebut, maka Aisyah langsung apa? Down mentalnya. Kenapa? Karena Rasulullah pun merasakan kesakitan ketika kematian itu datang kepadanya. Lalu lantas bagaimana dengan kita? Siapa kita ini? Siapa Anda? Siapa saya? Sudahkah kita persiapkan untuk kematian itu sebelum ia datang? Orang-orang yang telah meninggal, apa permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak minta apa-apa. Mereka hanya minta, ya Allah, kembalikan saya lagi ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib. Engkau kembalikan aku ke dunia, tangguhkan kematianku sedikit saja, sebentar saja, enggak usah lama-lama. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh, sedikit beramal soleh sebentar saja. Itu harapan mereka. Harapan mereka itu sekarang masih menjadi kenyataan bagi kita. Apakah kita mau kenyataan di hadapan kita ini, kesempatan untuk beramal soleh, menjadi harapan bagi kita setelah kematian kita? Apakah kita mau hal tersebut jadi kepada kita? Tentu saja tidak ada yang menginginkan. Oleh karenanya, perbanyaklah mengingat kematian, yang dimana kematian tersebut akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal saleh kita, memperbaiki perbuatan kita, dan kita meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup kajian ini, saya akan bawakan sebuah syair yang sangat indah, yang dimana syair ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk beramal soleh, mempersiapkan persiapan apa yang kita bisa persiapkan untuk kematian sebelum ia datang kepada kita. Maka syair tersebut berbunyi, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Bertakwalah engkau kepada Allah jikalau engkau lalai. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Maka Allah akan memberikan engkau rezeki dari jalan yang engkau tidak pernah duga. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziq. Bagaimana mungkin engkau takut miskin padahal Allah itu Maha pemberi rezeki. Faqad razaqat tayra wal huta fil bahri. Padahal Allah Subhanahu wa taala pun memberikan burung dan ikan di dalam laut itu juga rezeki. Wa man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwah. Nah, barang siapa yang menganggap bahwasanya rezeki itu hanya bisa didapatkan dengan kekuatan, dengan skill, dengan kepintaran, ma'akalal usfuru syai'an ma'an nasri, maka burung-burung kecil itu nggak akan bisa makan. Kalau misalnya rezeki itu didapatkan dengan modal kekuatan, burung yang kecil punya kekuatan apa dia? Tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi Allah berikan mereka rezeki. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Maka berbekallah dengan ketakwaan. Perbekali diri kita dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kalau malam sudah datang, apakah mungkin kita bisa hidup sampai besok pagi? Siapa yang bisa menjamin? Di malam hari ini kita akan bisa berkumpul bersama lagi seperti ini, dengan skuad yang komplit seperti ini besok pagi? Nggak ada yang bisa menjamin. Mungkin salah satu, mungkin saya, mungkin salah satu di antara kita ada yang mendahului. Tidak ada yang bisa menjamin.
Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba mati tanpa sebab, mati dadakan. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit divonis oleh dokter kanker stadium sekian, akan tetapi hidupnya panjang, bertahun-tahun masih hidup walaupun dia dalam keadaan sakit. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda di pagi harinya, di sore harinya tertawa, menikmati kehidupan di dunia ini, terlena asyik dengan kehidupan dunia ini. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kenyataannya kain kafannya sedang dijahitkan untuk dirinya dan ia tidak mengetahuinya. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah momen yang dimana di satu sisi itu merupakan kesedihan bagi kita, ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai, akan tapi jadikan itu juga sebagai pengingat kita agar kita bertakwa kepada Allah, bertaubat dan kembali kepadanya, mempersiapkan amal-amal kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang membawa perbekalan yang begitu banyak untuk menemui hari setelah kematian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan menunjuki kita jalan yang lurus. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.